Halo guys, welcome to channel Rumah Ular Bandar Lampung. Di sini kita bahas tentang kepik ulat Jerman ya guys ya. Kita langsung aja. Ini yang produksi pertama kali kepik ulat Jerman. Dia masih belum begitu banyak anakannya, tapi udah kelihatan ya guys ya. Tapi masih sedikit guys. Jadi minggu nanti baru kita pindahin ke kotak media yang baru, sama yang satu ini juga. Jadi kita barengin aja. Jadi ini sudah 3 minggu lebih, kumannya banyak ya guys ya. Kumannya banyak di pur ini karena saya medianya pakai pur ya guys ya. Jadi saya biarin aja kumannya ini mati sendiri, nanti dimakan sama uletnya, sama bekas makannya ini yang udah mengering udah banyak bener, karena udah 3 minggu, nanti 1 bulanan ya guys ya. Nah, tadi ada yang bertanya lewat WA, tapi di sini saya tidak menyebutkan merek, karena menyebut merek, nama dan inisial menyalakan kode etik ya guys ya. Jadi di sini saya tidak mau mempermalukan siapapun, tidak mau menyalahkan siapapun, saya juga tidak menjelekkan siapapun ya guys ya. Di sini saya cuman membenarkan saja. Ya kalau salah saya minta maaf, tergantung dari pemikiran masing-masing ya guys ya. Kepik ulat Jerman ini tidak kanibal. Karena kenapa? Karena kalau kepik ini sudah menghitam seperti ini, dia keras, gak mungkin dia saling makan guys. Yang ada dia berantem, saling bunuh, karena kelaparan ya guys ya. Dia berantem itu karena kelaparan, terus rebutan pasangan juga bisa ya guys ya. Ya kemungkinan seperti itu. Ini kepiknya ini termasuk sedikit punya saya nih guys. Jadi saya harus melakukan pembibitan lagi, karena nanti kalau kelewat sedikit seperti ini hasilnya nggak bisa banyak guys, nggak bisa sampai 10 kilo lebih, karena nanggung ya guys ya. Untuk penjualan nanti juga pasti makan waktu ya guys. Kalau rugi sih nggak, makan waktu aja. Jadi kalau bisa banyak sekaligus, karena kan hanya 2 kotak ya guys ya. Terkecuali kalian banyak kotak, kepiknya bisa 200 nggak apa-apa. Karena kan ini kan saya punya 2 kotak, kotaknya besar, kalau dikasih kepik sedikit nanggung guys. Gitu. Terus kita bahas di sini untuk uletnya sebentar guys ya. Ini pembibitan yang telat, tinggal sedikit, sekitar ada 10-an lagi. Nah ini guys, ini yang siap jual kemarin, tinggal 1 kotak ya guys ya. Ini berkisar sisa 3 kiloan lagi guys, karena tadi pagi sudah saya kirim 2 kilo.
Nah, ini walaupun dia sudah sebesar ini, udah siap jual, saya tetap pemberian pakan purnya ya guys ya. Ini guys, tetap saya taburin, karena kalau tidak ditaburin dia akan basah. Ini guys, seharusnya ini sudah banyak kotoran semua guys ya, kotoran dari uletnya harusnya saya buang, tapi udah terlanjur saya pemberian pakannya ini sama minumnya. Yang saya bingung itu sebenarnya ini guys, pepaya ini sebenarnya untuk makan dia apa minum dia guys? Kalau dari logika saya, ini pepaya untuk makan dia sambil minum ya guys ya. Jadi kalau ada yang bilang untuk makan dan minum dia apa? Kates muda. Jadi kalau saya bilang ini purnya ini bukan makanan dia, ini untuk vitamin dia, untuk pertumbuhan dia ya guys ya, biar dia cepat besar. Itu kalau menurut saya. Cuman nggak tahu kalau menurut kalian seperti apa. Terkadang saya di sini suka salah jawab ya guys ya. Jadi saya mencoba menjelaskan di sini guys. Nanti kita akan jawab pertanyaan teman kita yang ada komentar di video. Oke guys, kita ke depan ya guys ya. Kita ambil HP dulu. Oke, ini kita bacain komentarnya. Penasaran dengan video selanjutnya? Oke siap. Ini saya lagi pembuatan video. Bang mau tanya, berapa lama ya ulet Jerman dewasa menjadi kepompong? Ulet Jerman jadi kepompong itu berkisar 2 minggu. Kalau jadi kepik dia 1 bulan. Dari ulet yang sudah berumur 3,5 bulan atau 4 bulan itu, kalau kita di karantina itu bisa sampai 1 bulan ya guys ya, sampai dia jadi kepik menghitam. Terus ulat Jerman nggak ada medianya seperti itu sama sekali, apa bisa bertahan hidup? Ulat Jerman nggak ada medianya, apakah bisa bertahan hidup? Ini saya buktinya bisa hidup. Yang penting dia pemberian purnya aja setiap hari harus dikasih, sama pepaya mudanya guys ya, untuk makan dan minum dia. Jadi untuk medianya ini kita pakai pur ayam, tetap kita kasih pur ayam. Oke guys. Terus ulat seusia itu kalau media yang aslinya di awal dibuang seperti itu biasanya nggak bertahan hidup. Biasanya ulat seusia itu harus ada media yang lama untuk rumah dia. Nah, di sini guys, kita akan jawab dengan sedetail-detailnya. Di sini saya nggak ada kebohongan. Oke guys. Untuk ulat seusia seperti ini, media aslinya saya
nggak buang, yang ada habis, tinggal kotoran dari uletnya saya ayak, saya buang kotoran uletnya, terus saya tambah dengan media pur ayam guys ya. Penambahan pur ayam ini sedikit aja, yang penting dia nggak kekurangan. Harus ada media, iya bener, harus ada media. Bukan rumah dia ya, tapi untuk makan dia, biar dia anteng, nyaman, jadi enggak segupek. Apa ya guys, nyebutnya susah juga saya ya. Pokoknya pur ayamnya tetap harus dikasih, untuk medianya juga. Tapi saya pemberian medianya ini untuk pakan dia secukupnya aja, cukup untuk 1 hari ya guys ya. Jadi setiap hari saya kasih terus. Kalau dia tidak pemberian seperti ini, dia akan mati guys. Dan ada yang bertanya purnya itu seperti apa sih? Saya kasih contoh di sini. Saya purnya itu saya beli karungan, saya sorot guys. Ini guys, satu karungnya 400.000 guys. Masih susuk 2.500 kalau nggak salah. Oke guys. Nah, di sini apalagi ya guys ya, udah nggak ada yang bahas. Nah, di sini saya akan bahas, tapi di sini saya pembahasan ini bukan untuk menjelekkan ya guys ya. Takutnya dikira saya menjelek-jelekan media-media yang kawan-kawan pakai. Di sini saya akan sebenarnya saya sudah mencoba semua media, tapi di ulet Hongkong guys. Jadi pemikiran saya ngambil simpelnya aja. Saya awal di ulet Hongkong saya sudah pakai media bermacam-macam, tapi pengerjaannya sulit dan ribet ya guys ya, susah. Terus saya berinisiatif, saya ngambil simpelnya. Jadi saya pakai pur, terus pemberian pakan aja seperti ini. Tadinya awalnya saya pakai Labusiem karena mahal, jadi saya coba saya rubah pakai Kates muda aja, nggak pakai Labusiem lagi, karena Kates muda ini lebih murah ya guys ya ketemunya. Jadi dibuat sesimpel mungkin. Nah, kenapa saya nggak pakai medianya Polar Gandum? Saya menjelaskan di sini kalau saya pakai Polar Gandum itu medianya, saya juga nggak tahu ya guys ya, itu medianya bisa habis apa enggak. Terus kalau saya pakai Polar Gandum itu pasti debunya banyak guys. Untuk pengayakan juga debunya kemana-mana. Nah di situ saya tidak mau memakai media Polar Gandum. Terus kenapa saya tidak memakai medianya pakai serutan kayu? Karena pengayakan, waktu pengayakan pemanenan dia ngikut ya guys ya, nggak keayak. Serutannya nyangkut di ayakannya juga. Oke guys, jadi waktu
orang beli, apa ada yang pesan, kita nggak bisa langsung apa ya, untuk proses pengayakannya menurut saya apa ya, ribet juga ya guys ya. Nah di situ guys. Terus ada yang medianya dedak. Kalau dedak saya nggak tahu ya, kemungkinan habis. Nah di sini guys, kemungkinan yang medianya peluar gandum dedak ataupun rata-rata dia nggak makan kates muda ini, nggak pernah habis guys. Mau makan apa aja nggak pernah habis. Kalau ini posisinya besok udah habis guys. Itu bedanya. Ini kalau saya ada yang beli sekarang, saya tinggal ayak, tinggal simple guys. Maksud saya ini uletnya semua guys. Yang kita ambil ini uletnya semua. Tuh, nggak ada kotorannya segala macam, bersih. Dan sedangkan saya melihat punya teman-teman itu yang pakai media peluar gandum dan pakai media dedak, media serutan kayu, entah pakai apalah, pokoknya ya yang bisa dijadiin media ulet Jerman ini ya guys ya. Itu susah ya guys ya kalau menurut saya. Lebih simpel yang seperti ini guys. Ini dia kita langsung pengayakan, langsung kita bisa langsung lebih cepat ya guys ya kalau menurut saya. Nih ya buktinya ya, alhamdulillah ini sehat-sehat semua, nggak ada yang mati satupun. Karena kalaupun ada yang mati satu yang mati menghitam, itu harus cepat-cepat saya buang, karena itu bakalan jadi penyakit ya guys. Itu bakalan nular semua ke teman-temannya ini. Tapi yang seperti punya saya ini nggak ada sampai mati menghitam. Kalaupun dia mati, ini sudah dimakan sama teman-temannya semua guys. Apalagi dia terpotong sedikit di ujung, dia langsung dibantai sama teman-temannya. Jadi kalaupun dia mati itu nggak sampai menghitam, dia sudah habis guys. Nah terus di sini saya jelasin yang berumuran 3 mingguan itu guys ya, yang masih kecil. Nah guys, ini bekas makan kepiknya ini sudah mau habis ya guys ya. Nih saya nggak buang nih, bener aja guys. Nih tuh udah mulai bersih kan guys ya, tinggal sedikit. Ini guys. Nah kalau sudah sebesar ini lagi lahap-lahapnya makannya, makannya lagi nafsunya, lagi banyak-banyaknya dia makan. Kita pemberian pakan ininya, kates mudanya saya kasih banyak ya guys ya, karena dia biar cepet besar juga. Ini ada satu yang besar guys. Terus kita bahas apa lagi guys? Untuk penjualan, yang seperti saya sudah pernah ngomongin di video sebelumnya, untuk penjualan ke kios-kios saja ya guys ya, ke kios, terus ke penjual ikan guys, ikan awarna
ikan predator dan sebagainya. Itu guys, tinggal kita penawaran aja untuk harganya. Kalaupun yang penting ya kita masih dapat untung ya guys ya, karena di ulet Jerman ini kita bisa banting harga. Jangan terlalu rendah bener harganya guys, nanti rugi guys. Jadi perkiraan aja kalian. Nah di sini guys ya, kalau kalian dalam berbudaya ulet Jerman ini, kalau kalian memakai media dedak, terus makannya juga kates muda, itu sudah beda jalur kita guys. Dia hasilnya akan berbeda juga, terkecuali kalian dari awal medianya pur ayam. Dan kalaupun kalian sama medianya sama punya saya, ini semua ada langkah-langkahnya yang saya nggak bisa jelasin di sini. Jadi apa ya guys ya, kalau saya bilang di sini saya jujur, tapi ada beberapa hal yang saya nggak saya jelasin di sini. Oke guys. Nah jadi menurut saya kalau kalian pemakaian medianya sama, kalau langkah-langkah kalian berbeda dengan saya, ya kalau pun sampai gagal jangan menyalahkan saya ya guys ya. Buktinya saya ya seperti inilah hasilnya. Oke guys. Terus apa lagi guys yang bisa saya bahas di sini? Terus ada yang bertanya juga tentang ulet Jerman ini. Jadi saya jawaban saya seperti ini guys. Kalian memakai media dedak ataupun media polar sama dengan saya pakai media pur ayam. Ini warnanya beda guys, beda warnanya beda. hasil warna dari ulet Jerman ini beda. Kalau punya saya agak terang guys ya, lebih terang, lebih pekat maksudnya. Jadi ada yang memakai medianya itu pakannya tahu ampas tahu ya guys. Nah ampas tahu itu sama, ada yang pakai polar juga, ada yang pakai pur. Ya bisa di orang lah dicampur-campur. Warnanya itu dia terang tapi nggak pekat guys. Jadi berbeda, tergantung media kalian apa, pakannya juga apa, ya itulah yang dihasilkan. Tapi apa ya, manfaatnya juga sama kok guys, hasilnya juga sama, tapi untuk pengerjaannya aja yang berbeda. Kalau itu berhasil ya itu aja, pakai medianya jangan dirubah-rubah lagi karena kalian udah paham di sana. Jadi jangan dirubah yang seperti ini guys ya, karena saya di sini mungkin cuman saya yang pakai medianya seperti ini guys ya, kemungkinan.
Jadi di sini saya bukan sok pinter ya guys ya, saya cuman berbagi aja. Tapi ada beberapa hal yang saya tidak bisa bagi. Kalau saya bocorin semuanya di sini ya sama aja bohong ya guys ya, tetep lah. Tapi kalau untuk jujur ya jujur. Oke guys. Jadi kalau kalian sama seperti saya, jadi maksud saya sekalian harus berpikir juga, jangan ngikutin di video itu nggak sambil mikir, itu udah salah, itu bakalan gagal guys. Jadi kebanyakan yang komplain sama saya, bukan komplain sih ya, konsultasi itu uletnya banyak yang mati lemas, rata-rata mati lemas. Dan saya bisa menjawab itu medianya yang jorok guys. Jadi kenapa saya bilang jorok ya, kalian bisa membedakan punya saya dengan punya kalian. Jadi nggak ada kebohongan ya guys ya. Jadi ya segini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian berhasil, sukses selalu. Yang penting kita bisa berkarya. Yang terutama kita selalu berdoa ya guys ya. Semoga diberi rezeki yang melimpah ya guys ya. Oke guys, thank you.